Si paling perdana. Presiden RI Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru ASN dan tunjangan profesi guru non-ASN. Gaji guru ASN akan mengalami kenaikan sebesar 1 kali gaji pokok, sementara tunjangan profesi guru non-ASN naik jadi 2 juta rupiah. Kenaikan gaji itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kepala negara berharap kenaikan gaji ini dapat memotivasi guru untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ikuti informasi selengkapnya dalam DNP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia dan selamat bergabung dalam DNP Evening News edisi 28 November 2024. Bersama saya Kevin Mana yang akan menghantarkan informasi yang faktual dan terkini untuk mengisi ruang informasi Anda. Dan langsung saja kita ikuti fokus utama pada malam ini. Kubu RK Suswono sebut Pramono Rano lakukan kecurangan di Pilgub Jakarta 2024. Relawan Kota Kosong sujud syukur usai raup 61% suara di Pilkada Pangkal Pinang. Election 360 membuka lembaran DNP Evening News malam ini. Kubu pasangan calon nomor urut 1 di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil Suswono alias Rido, menyebut adanya sejumlah dugaan kecurangan oleh rivalnya. Dugaan kecurangan tersebut meliputi politik uang, pembagian sembako, hingga pencoblosan surat suara sebelum digunakan. Riza Patria, ketua tim pemenangan Rido, menyampaikan bahwa dugaan kecurangan pertama berupa pembagian paket sembako di Kepulauan Seribu. Ia mengaku di sana telah ditemukan banyak sekali paket sembako yang siap diedarkan di masyarakat. Dugaan kedua adalah adanya praktik money politik atau politik uang. Riza menyatakan bahwa masih ada pihak-pihak yang menggunakan cara curang seperti money politik dan penyebaran sembako di hari tenang untuk mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Dugaan kecurangan ketiga adalah adanya surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu sebelum digunakan pemilih di bilik suara. Riza mencontohkan adalah salah satunya terjadi di Pinang Ranti, Jakarta Timur. Riza meminta seluruh elemen pendukung Rido mulai dari parpol, relawan hingga ormas pendukung untuk melaporkan segala bentuk dugaan kecurangan ke pihak berwenang. Ia pun meminta kepada lembaga penyelenggara pemilu untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan tersebut. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menyatakan, pasangan calon tidak berhak untuk mendeklarasikan kemenangan sebelum KPU mengumumkan hasil resmi Pilkada 2024. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi deklarasi kemenangan satu putaran oleh paslon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno. Tim RK Suswono meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu proses perhitungan suara yang sedang berlangsung di KPU. Menurut data internal tim RK Suswono, Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung 2 putaran. Hasil real count internal tim SES RK Suswono menyebut Pramono Rano memperoleh 2145.494.000 suara atau 49,28%, sementara RK Suswono berada di posisi kedua dengan 40,17%. Kita beralih ke Maluku Utara. Pasangan Shirley Chowanda dan Sabrin Sehe unggul sementara dalam quick count Pilgub Maluku Utara 2024 menurut indikator politik Indonesia pada Rabu 27 November. Shirley yang merupakan istri dari mendiang Benny Laos berpasangan dengan Sabrin unggul dibanding 3 calon lain dalam hasil quick count dengan perolehan 49,59%. Pasangan Hussein Altingsyah dan Asrul Roshid Ihsan mendapatkan suara masing-masing 26,77%. Sementara Muhammad Kasuba Basri Salama
dan Alyong Mus Sahril Tahir bersaing ketat di posisi ketiga dan keempat, masing-masing 11,83 dan 11,81%. Hasil quick count indikator politik Indonesia ini dihasilkan dari suara masuk 73,53% per pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pilkada serentak 2024 diikuti oleh lebih dari 200.000 pemilih terdaftar yang akan menggunakan hak pilihnya di 400.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Relawan Kota Kosong Pangkal Pinang sujud syukur atas kemenangan kolom kosong di Pilkada Pangkal Pinang pada Rabu 27 November malam. Berdasarkan data real count masuk tabulasi, Kota Kosong meraup 61% suara sah dari 300 TPS se-Pangkal Pinang. Ketua Relawan Kota Kosong Pangkal Pinang Ed K. Mulya mengatakan, kemenangan Kota Kosong ini merupakan kemenangan masyarakat Pangkal Pinang. Pasca Pilkada Pangkal Pinang 2024 yang diikuti paslon tunggal Maulan Aklil Hakim yang diusung seluruh parpol di DPRD Pangkal Pinang, relawan Kota Kosong meminta agar kemenangan kolom kosong dikawal hingga nanti penetapan oleh KPU Kota Pangkal Pinang. Presiden RI Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru ASN dan tunjangan profesi guru non-ASN dalam momen puncak Hari Guru Nasional di Velodrome Jakarta pada Kamis 28 November. Gaji guru ASN akan mengalami kenaikan sebesar 1 kali gaji pokok, sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi 2 juta rupiah. Kenaikan gaji ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan guru. Namun diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkereta Apian Kelas 1 Jawa Bagian Tengah atau dikenal sebagai BTP Semarang, serta penerimaan gratifikasi kasus DJKA Kementerian Perhubungan. Ketiga tersangka tersebut adalah Hardo sebagai Ketua Kelompok Kerja untuk paket peningkatan jalur KA R33 menjadi R54 km 716/400 hingga km 82+000 antara Lampengan Cianjur 2022-2023, Edi Purnomo selaku Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera tahun anggaran 2022, serta Budi Prasetyo selaku Ketua Pokja Pemilihan Penyedia Barang Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Elevate antara Solo Balapan Kadipiro tahun 2022 tahun 2024. Penahanan dilakukan setelah tim penyidik rampung memeriksa para tersangka. Satu tersangka lain bernama Deki Martin selaku pejabat pembuat komitmen yang belum dilakukan penahanan karena tidak menghadiri pemeriksaan dengan alasan sakit. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap oleh Direktur PT Istana Putra, Agung Dion Renato Sugiarto kepada PPK di lingkungan BTP Semarang, yaitu Bernard Hasibuan bersama-sama Putu Sumarjaya selaku Kepala BTP Kelas 1 Semarang. Masa gabungan dari berbagai elemen termasuk siswa SMK menggelar aksi di halaman Polda Jawa Tengah menuntut pengusutan transparan hingga tuntas atas kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang berinisial G, 17 tahun oleh oknum polisi. Aksi tersebut dilakukan pada Kamis 28 November petang dan diikuti oleh mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, mahasiswa Undip dan juga sejumlah siswa SMK. Dalam demonstrasi itu, massa juga menampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan seorang polisi tengah menembak seorang warga sipil.
Sebelumnya Polda Jateng menyatakan bahwa Aibda Robik Zainuddin, anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang yang diduga menembak GRO 17 tahun berstatus terperiksa dalam kasus pelanggaran kode etik dan telah ditahan. Mabes Polri turut mengasistensi kasus penembakan ini dan menyatakan akan mengusutnya secara transparan. Demikian tadi DNP Evening News. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Informasi yang faktual dan terkini di akhir pekan dapat Anda ikuti dalam DNP on the Weekend di platform podcast kesayangan Anda. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi @dnpmedianetwork.com serta kunjungi situs kami dnpmedianetwork.com untuk mendapatkan informasi yang faktual dan terkini lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manui pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.